Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Hendrik Majid. Konten kami kali ini saya sudah bersama lagi dengan Pak Nasrullah bang ya. Sudah 3 kali kita bang. Oke. 3 kali. Kemarin kita agak ini ya, kita membahas yang ringan-ringan. Sekarang saya mau ajak abang kepada pembahasan yang mau berat dulu sebenarnya. Berat dulu, kita kasih berat dulu pembahasan. Tentang apa itu kira-kira? Kita terkait dengan hukum alam dulu. Banyak yang kemarin tidak mengira. Misalkan abang bisanya lolos sebagai anggota dewan. Iya. Padahal abang saat itu Di Makassar. Datang di Wanci hanya untuk mencalonkan diri, terus tiba-tiba menang. Itu gimana ceritanya bang? Iya. Tentang pemikiran sebenarnya dari saya 2016 mulai 2015 sampai 2018 itu banyak belajar filsafat. Banyak belajar filsafat. Dalam berarti ini. Mulai dari ideologi kapitalisme, liberalisme, komunisme, feminisme. Sampai saya menemukan satu titik pada saat itu tentang cara pandang feminisme tentang kehidupan, tentang alam. Cara pandang tentang kehidupan. Tentang alam. Dia bekerja alurnya gimana bang? Sampai merokok bang ya? Silakan. Di alam ini jadi kita merokok. Cara pandang feminisme tentang kehidupan dari kegelisahan saya dengan berbagai macam ideologi. Ini kita mulai dari ideologi dulu ini. Ya, berat. Cara pandang saya tentang kehidupan. Pada waktu itu kan namanya mahasiswa kita sibuk mencari tentang teori keadilan. Bagaimana kita melihat satu kebijakan itu dari sudut pandang berbagai macam ideologi. Sampai feminisme itu bagi saya pada waktu itu adalah antitesis dari semua ideologi yang saya pelajari. Bahwa keadilan itu saya temukan di dalam feminisme itu. Misalnya tentang lingkungan. Jadi keadilan itu bukan bicara lagi tentang keadilan terhadap manusia saja. Tapi tentang alam. Bagaimana keadilan terhadap air, keadilan terhadap pantai pada waktu itu. Nah, kemudian tapi gini bang, saya ini ada pemahamanku tentang keadilan perspektif sosialisme. Iya. Jadi di perspektif sosialisme itu bilang gini bang, adil itu adalah you menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan, nah sekarang kalau kita bicara mengenai di strata sosial bang, kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka Pak Presiden kalau hadir atau siapapun dia, kalau dia jabatannya tertinggi, maka posisinya itu di atas rakyat biasa. Iya, itu kan patriarki ya. Iya. Patriarki itu dia terjadi alami dalam kehidupan kita. Misalnya saya sekarang pejabat, Henry misalnya mahasiswa, itu terjadi secara alami. Ada terjadi secara alami bahwa Henry akan menghargai saya. Iya. Padahal sebenarnya kadang kita tidak minta. Iya. Kadang kita tidak minta. Jangan-jangan itu yang diadopsi oleh bangsa Indonesia, Bang. Bahwa perspektif keadilannya itu adalah perspektif sosialisme. Iya, budaya kita di situ. Kita menempatkan sesuatu pada dia tempatnya. Agak ini sih. Latar belakang preferensi kita mengenai keadilan itu bercabang-cabang. Iya. Misalnya kalau kita ambil dari sosialisme atau sosialisme itu kan basis argumentasi awalnya itu kan nilai ya. Tentang nilai, tentang value. Misalnya diskusi tentang reklamasi pantai. Orang akan berpikir bahwa kalau dari sudut pandang sosialisme, reklamasi itu bisa kita lakukan dengan hitung-hitungan bahwa berapa untuk masyarakat, berapa untuk korporasi, perusahaan. Dalam sudut pandang feminisme tidak begitu. Tapi hak pantai untuk didekati oleh air. Bahwa pantai juga butuh keadilan kira-kira begitu. Tapi itu bukan satu ujung dari sebuah pemikiran. Itu hanya proses awal menuju kita pada hari ini. Menuju saya untuk bertemu dengan hukum alam itu sendiri. Nah, saya mau ini, Bang. Hukum alam ini
Apakah harus dimaknai sebagai suatu keharusan bahwa itu adalah takdir, bahwa itu adalah kemudian kebijakan daripada yang kuasa, atau gimana? Nah, kembali tadi ke pertanyaan awal, bahwa orang tidak menduga misalnya bahwa saya akan terpilih hari ini. Iya. Memang hidup itu tidak bisa diduga, tidak logis menurut saya hidup itu. Ini akan masuk ke situ, hukum alam. Iya. Kenapa kok saya begini, sederhananya begini. Orang berpikir bahwa menjadi anggota DPR itu prosesnya adalah dengan mencalonkan diri ikut pemilu. Tapi bagi saya pemilu itu hanya satu instrumen negara untuk kita menduduki posisi DPR. Ada proses puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu yang menempatkan kita pada hari ini dari hukum alam. Apakah itu kemudian berarti pemilu ini hanya instrumennya? Iya. Saya malah menduga bahwa jangan sampai dalam hukum alam yang abang maksud ini adalah satu proses reinkarnasi dari orang tua lagi, dari terus kakek buyut kita. Itu ya, gimana kira-kira? Hukum alam mengajarkan itu, bahwa apa yang terjadi kemarin menyebabkan yang terjadi hari ini. Misalnya tidak sesederhana bahwa ketika kita punya uang lakukan kampanye kita akan jadi DPR itu belum tentu. Ya. Tapi kan kalau itu satu ikhtiar. Tapi jadi dalam skema Indonesia yang terbangun hari ini, Pak. You kalau berduit, kansmu untuk menang di DPR itu agak 90%. Iya. Kira-kira begitu. Faktanya bahwa kalau yang berduit yang duduk di DPR bukan kita dong. Bukan kita. Bukan abang ya. Bukan kita. Banyak orang lain yang lebih itu. Tapi itu sebenarnya salah satu instrumen pemilu, itu satu instrumen bagi keyakinan saya. Iya juga sih. Pemilu itu instrumen negara untuk orang menjadi sesuatu yang disebut DPR itu. Iya. Tapi bahwa kita berada hari ini itu banyak proses yang terjadi di belakangnya, dari orang tua kita, dari kakek kita, dari nenek moyang kita. Saya boleh enggak menelusuri yang di belakang? Yang nenek, yang kakek? Artinya yang salah itu ketika kita menganggap jabatan itu satu akhir atau pencapaian itu satu akhir. Ada orang setelah menjadi pejabat itu kita belum tahu loh itu anugerah atau ujian atau apa. Atau malah bencana. Ada orang yang jadi bupati hanya untuk ditangkap KPK. Hanya proses kesana. Itu banyak banget. Banyak begitu. Nah, kita berada di titik hari ini. Kita belum tahu kemana ini. Ini anugerah atau apa. Maka semua orang berkesempatan untuk mendapat hukum alam itu, Bang. Sebenarnya ujung dari pemikiran hukum alam itu bahwa kita tidak bisa membawa dunia ini menjadi berat atau cita-cita kita menjadi berat oleh karena logika kita yang menganggap itu berat. Nah, abang tadi singgung logika. Hidup ini logik nggak, Bang? Bagi saya tidak. Itu banyak itu. Banyak pertentangan itu. Nah, saya hidup kita itu sangat tertolong ketika kita melepas logika. Bagi saya. Cita-cita kita misalnya. Karena banyak juga di kehidupan ini yang malah bertentangan dengan logika yang kita sebenarnya pahami. Iya, dia kadang-kadang tidak rasional juga. Kalau saya memang hidup itu tidak logis. Kita kan dari air. Tiba-tiba jadi orang ini tidak logis. Begitu kita hidup kita mau berlogika itu kan. Iya. Bagi saya konyol. Iya. Tapi apakah kita, kan bukan tidak mesti kita melepas semua yang rasionalisme kan? Ada hal-hal yang bisa dihitung. Iya. Tapi tidak bisa kita jadikan itu sebagai satu titik akhir. Ya, misalnya orang bilang bahwa 2024 Pak Wakil mau jadi apa 2024? Kemudian apa kiat-kiatnya? Saya tidak ada itu. Saya hanya punya visi. Misalnya di 2024 saya jadi apa? Visinya itu. Tapi tidak ada hal khusus yang saya lakukan untuk tiba ke sana. Karena tidak ada hal yang bisa direncanakan. Mas, apa? Serius? Tidak ada hal yang bisa direncanakan. Iya. Apa yang saya lakukan hari ini, termasuk datang ke sini, itu untuk mencapai visi 2024. Tapi apakah itu kemudian diatur dari awal secara sadar itu tidak, Bang? Dia menatural saja, alami. Iya.
bagi saya tidak ada hal yang bisa kita rencanakan. Artinya ketika kita berencana, kita memulai hal yang kita akan ingkari. Podcast hari ini kita tidak rencanakan. Bahkan yang direncanakan malah Yang batal. direncanakan batal. Saya pastikan itu. Apa yang kita rencanakan 3 kali kita podcast, tidak ada yang direncanakan. Iya. Semua yang kita rencanakan pasti batal. Iya. Yang alami lah yang terjadi. Kan 3 kali masuk konten apa ini? 3 kali direncanakan batal semua. Batal. Tiba-tiba bang kopot gitu, ayo sini. Nah makanya bagi saya Hendrik dan teman-teman semua yang hadir di sini, orang yang sukses itu orang yang mengingat apa yang dia lewati. Maksud saya, kan kita sudah tahu bahwa berencana itu selalu gagal. Ya ngapain kita berencana lagi kalau begitu? Besok-besok jangan lagi kita berencana. Iya. Toh rencana yang kecil saja kita bisa ingkari. Bapak rencana sebentar bangun jam 5 enggak mungkin bisa. Kalau enggak lewat pasti lebih awal. Apalagi dia bertahun-tahun. Apalagi kan? 2024 nanti bisa jadi ini. Terlalu jauh. Maka dia nanti untuk dia fleksibel kehidupan ini kira-kira apa clue-nya, Bang? Atau tidak mesti lagi ada clue? Nah, hukum alam itu bukan membuat saya untuk berhenti menganalisa. Tidak. Iya. Justru hukum alam itu menolong untuk kita tidak terlalu berpikir hal-hal yang masih jauh. Kehidupan saya hari ini yang untuk hari ini saja. Iya. Begitu saya tidur sebentar ini, ya selesai. Saya mau Besok ini. pagi kita mulai. Nah, kan perspektif DPR ini kan untuk mau terpilih kembali di tahun berikutnya, di tahun 2024 lah. Maka harus ada kiat-kiat, harus misalkan sudah terpilih harus sowan misalkan ke simpatisan, ke partisipan misalkan. Itu apakah itu bertentangan dengan hukum alam atau dilakukan dengan ikhlas saja tanpa mengharapkan 2024 atau gimana? Itu tadi penting. Iya. Kita lakukan saja hal itu dengan ikhlas. Iya. Dan nanti hasilnya itu akan ada. Iya. Hampir semua anggota DPR sebenarnya begitu. Tidak seteknis itu bahwa saya bawa beras untuk kau pilih saya, enggak. Iya. Bahkan orang dikasih duit pun bisa lari kita pas di hari ya. Kita juga yang di posisi hari ini kita paham betul bahwa malam terakhir itu sangat menentukan. Tapi kenapa kita masih misalnya ke masyarakat memberikan apa dan apa? Itu pilihan diri kita. Tapi kan gini, Bang. Anda semua anggota DPR kita ini yang 25 orang di Kabupaten Wakatobi malah mengadopsi pemikiran yang begitu. Jangan sampai tidak ada loh anggota DPR yang punya keinginan lagi untuk menghadiri misalkan acara-acara masyarakat. Itu hasil logika. Saya kayak ketakutan terbesar itu. Sebenarnya kesimpulan besarnya itu lebih natural kita menjalani kehidupan. Lebih natural saja. Santai aja, Pak. Santai saja. Nanti bagus kalau latarnya nanti ini darah putih karena ini. Karena alam betul. Tapi ini alam juga, Bang, karena di laut kita ya. di atas reklamasi. Oh begitu. Aduh, oke, Bang. Oke. Terima kasih sudah mampir.